Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya cintai, saya banggakan bahwa pada hari ini kita lanjutkan materinya. Walaupun belajar di rumah tapi tetap bisa kita ikuti pelajaran yang kemarin sudah sampai pada tekanan zat padat. Sekarang kita lanjutkan dengan tekanan zat cair. Di sini hanya saya sampaikan materi-materi pokoknya saja ya. Ini sehingga untuk memperjelas dan menambah ilmu, tolong seringkali dibaca di buku paket sehingga akan menambah wawasan. Apa itu tekanan hidrostatis? Nah, tekanan dari zat cair. Ini ada sebuah tayangan yang mungkin di PowerPoint yang sudah saya berikan bisa diperhatikan, ya, bisa digerakkan layarnya sehingga gambarnya lebih menarik. Ini ada tabung diisi air dengan berbagai macam lubang yang letaknya berbeda. Nanti kalau dikasih air, nanti bahwa airnya akan memancar, ya, berobos katakan seperti itu ya. Kalau kita perhatikan dari tayangan ini, yang paling bawah ini berobosnya paling kencang, sedangkan yang atas berobosnya paling dekat, nggak kencang lah katakan seperti itu ya. Mengapa demikian? Ya, ini karena ternyata air memiliki tekanan, ya, memiliki tekanan yang besarnya. Tekanan dari zat air itu sangat tergantung kedalamannya. Sehingga mungkin kalau kita perhatikan orang membuat tanggul air yang bawah pasti tebal, sedangkan yang atas mungkin lebih tipis, sehingga betulnya itu menunjukkan bahwa tekanan semakin dalam, tekanannya semakin besar. Hal ini bisa diperhatikan mungkin dalam buku dijelaskan. Untuk membuktikan tekanan dalam zat cair bisa menggunakan pesawat, namanya pesawat Hall, ya, pesawat Hall. Tapi tidak saya tunjukkan di sini. Pokoknya tahu bahwa untuk mengukur tekanan dari dalaman, ini sebetulnya pesawat yang pertama namanya pesawat Hall untuk mengukur tekanan hidrostatis. Ternyata ya, besarnya tekanan hidrostatis atau zat cair ini sangat dipengaruhi oleh massa jenis zat cair itu sendiri. Nah, secara mudahnya bahwa tekanan ditulis dengan P, karena hidrostatis maka dikategorikan ditulis dengan P besar H kecil. Tergantung massa jenis berkaitan erat dengan berat jenis. Nah, massa jenis artinya rho, ini membacanya rho ya, ini massa jenis dibaca rho. Juga tergantung gravitasi dan juga kedalaman zat cair itu sendiri. Lah, kedalaman daripada zat cair itu diukur dari permukaan zat cair yang paling atas, ya, paling atas. Jadi airnya di mana yang paling atas, tidak mesti harus bahwa airnya itu pas di atasnya, tapi tidak mesti, tapi mungkin bisa seperti ini. Kita lihat ada air yang dimasukkan ke dalam bejana berhubungan. Kalau dimasukkan satu, ini nanti akan rata. Dan kedalamannya di tabung yang seperti ini, yang ada yang lurus kecil, ada yang miring, ada yang agak ngelembung di tengah, ada yang agak besar. Ini permukaannya yang ini kan sama rata, sehingga kalau diukur dari kedalamannya di dasar ini, misalkan saya sebut ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C, titik D, walaupun atasnya mungkin berbeda, mungkin di sini ya, ini mungkin ada saya sebut di antara sini ada tabung 1 dan tabung 2, ini kan ada jarak di sini. Ini kedalaman seandainya titiknya di dasar ini tetap dihitung dari permukaan yang paling atas, ini yang paling luar dewe ini ya, katakan seperti itu. Tekanan hidrostatis sudah saya jelaskan tadi, tergantung pH sama dengan rho GH, dengan ketentuan rho adalah massa jenis, G gravitasi, sedangkan H kedalaman. Massa jenis satuannya kilogram per meter
kubik, sedangkan gravitasi meter per sekon kuadrat, sedangkan kedalaman adalah meter. Untuk tekanan satuannya adalah Newton per meter persegi. Nah, Newton per meter pangkat 2. Nah, ini contoh ada air yang dimasukkan ke dalam bejana. Ini nanti kalau dikasih air pasti airnya di sini nanti walaupun penuh akan keluar. Ini namanya juga termasuk salah satu bejana berhubungan karena di dasarnya ini nanti permukaannya akan sama ini. Nah, ini hukum bejana berhubungan. Jika bejana-bejana berhubungan diisi oleh air yang sejenis, nanti permukaannya akan membentuk bidang, namanya bidang mendatar, namanya asas bejana berhubungan, dengan ketentuan bahwa zat cairnya nanti sama, tidak ada pipanya yang terlalu kecil ya. Kemudian tekanan di permukaannya juga sama, tidak ada yang mungkin dikatakan ditutup, itu enggak ya, enggak ada yang ditutup. Dan misalkan ini ada ditutup, nanti kalau diisi air zat cair nanti permukaannya tidak sama. Ini namanya asas bejana-bejana berhubungan. Jadi air kalau dimasukkan ke dalam bejana berhubungan di sini nanti akan mancar ini ya. Ini kenapa seperti ini ya? Ini diisi oleh zat cair. Ini percobaan Pascal, ini ada lubang-lubang seperti ini ditekan satu maka permukaannya ini nanti airnya akan memancar ini ya, memancar. Nah ini kita perhatikan, nah ini kalau ditekan dikasih ini akan memancar. Namanya hukum Pascal. Bagaimana bunyi hukum Pascal? Nah, ini tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam keadaan atau ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ini hukum bejana berhubungan. Nah, ini diterapkan untuk namanya alat namanya dongkrak hidrolik atau pesawat hidrolik. Ini jika ini dikasih air nanti permukaannya akan rata, selanjutnya airnya ada yang berbeda, yang satu tekan, yang satu tidak tekan, nanti akan naik karena ini tekanan diberikan di sini nanti akan menyebabkan tekanan yang lain berpindah ini. Sehingga di sana dinyatakan bahwa tekanan P1 akan sama dengan tekanan P2 dengan ketentuan tekanan itu kalau kaitannya dengan zat padat maka P sama dengan F dibagi A, sehingga nanti di permukaan sini misalkan kalau rata ini nanti tekanannya akan sama. Nah, ini coba sambil dibaca di bukumu bahwa alat-alat untuk belajar tentang hidrolik namanya ada salah satunya adalah dongkrak hidrolik untuk mengangkat ban atau mengganti ban mobil ini biasanya. Nah ini tekanan seperti ini. Nah, kemudian hukum Archimedes. Hukum Archimedes mungkin dulu juga sudah bahwa benda yang dimasukkan ke dalam zat cair akan terasa ringan. Kenapa? Karena dia akan mendapat gaya ke atas. Dalam besarnya gaya ke atas itu kekurangan beratnya karena ada zat cair yang dipindahkan. Nah, ini semakin zat cairnya semakin besar massa jenisnya maka tekanan ke atasnya juga semakin besar. Nah, ini contohnya juga bisa dipelajari ya. Dipelajari. Ini sudah saya kasih contoh-contohnya. Nah, ini demikian dari saya, mungkin hanya sedikit saja yang saya sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.